Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Sababo ingin menjelaskan pengertian YNC, yaitu serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Proses persalinan normal adalah pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan uli yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan. Pada akhir kehamilan, uterus secara progresif lebih peka sampai akhirnya timbul kontraksi kuat secara ritmis sehingga bayi dilahirkan. Referensi Guiton dan Hall tahun 2002. Praktus terbagi dua, yaitu praktus normal dan juga praktus abnormal. Kalau praktus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat atau pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi. Sedangkan praktus abnormal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi, ekstraksi, cunam, vakum, dekapitasi, embriotomi dan sebagainya, atau lahir per abdominan dengan setio caesarea. Persalinan normal terhadap kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Syaripo Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab persalinan. Penyebab persalinan terbagi menjadi beberapa teori yang dikemukakan, diantaranya adalah teori penurunan kadar progesteron. Selama kehamilan, kadar estrogen dan progesteron dalam darah seimbang, sehingga kehamilan dapat terjaga dan tidak menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya. Namun, pada waktunya, kadar progesteron akan menurun, sehingga otot-otot rahim tidak mengalami relaksasi dan cenderung meregang. Hal ini menyebabkan dan menandakan awal terjadinya proses persalinan. Teori oksitoksin. Di akhir masa kehamilan, produksi kadar oksitoksin dalam darah akan meningkat sehingga akan menimbulkan kontraksi otot-otot rahim yang merupakan tanda-tanda dimulainya proses persalinan. Teori ketegangan otot-otot rahim. Dengan bertambahnya ukuran janin dalam perut, maka akan membuat otot-otot rahim semakin tegang, maka akan menimbulkan kontraksi untuk mengeluarkan isi dari rahim tersebut. Teori janin. Terdapat hubungan hipofisis dan kelenjar suprarenal yang menghasilkan sinyal kemudian diarahkan kepada maternal sebagai tanda bahwa janin siap dilahirkan. Teori berkurangnya nutrisi. Teori berkurangnya nutrisi pada janin diungkapkan oleh Hippocrates untuk pertama kalinya. Hasil konsepsi akan segera dikeluarkan bila nutrisi telah berkurang. Teori plasenta menjadi tua. Plasenta yang semakin tua seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga timbul kontraksi rahim. Teori prostaglandin. Prostaglandin yang dihasilkan oleh desi-2 diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena dan ekstraamnial menimbulkan kontraksi myometrium pada setiap umur kehamilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis persalinan. Yang pertama, persalinan spontan. Apa sih persalinan spontan? Persalinan spontan adalah persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa menggunakan alat maupun obat tertentu, baik itu induksi, vakum, atau metode lainnya. Yang kedua, persalinan normal. Persalinan normal adalah proses kelahiran janin pada kehamilan cukup bulan seperti 37-42 minggu. Pada janin, letak memanjang persentase belakang kepala yang disusul dengan pengeluaran plasenta. Dan seluruh proses kehamilan ini dalam waktu kurang dari 24 jam, tanpa tindakan pertolongan buatan dan tanpa komplikasi.
Yang ketiga, persalinan anjuran atau induksi. Persalinan anjuran adalah persalinan yang baru dapat berlangsung setelah permulaannya dianjurkan dengan suatu perbuatan atau tindakan, misalnya dengan pemecahan ketuban atau diberi suntikan oksitosin. Persalinan anjuran bertujuan untuk merangsang otot rahim berkontraksi, sehingga persalinan berlangsung serta membuktikan ketidakkeseimbangan antara kepala janin dan jalan lahir. Yang keempat, persalinan tindakan. Persalinan tindakan adalah persalinan yang tidak dapat berjalan normal secara spontan atau tidak berjalan sendiri, karena terdapat indikasi adanya penyulit persalinan, sehingga persalinan dilakukan dengan memberikan tindakan dengan alat bantu. Ada juga jenis persalinan lainnya seperti abortus. Abortus adalah terhentinya proses kehamilan sebelum janin dapat hidup. Berat janin di bawah 1000 gram atau usia kehamilan di bawah 28 minggu. Selanjutnya, partus prematurus. Partus prematurus adalah persalinan dari hasil konsepsi pada umur kehamilan 28-36 minggu. Janin dapat hidup tetapi prematur. Berat janin antara 1000 sampai 2500 gram. Selanjutnya, partus matures atau cukup bulan adalah partus pada umur kehamilan 37 sampai 40 minggu. Janin matur, berat badan di atas 2500 gram. Selanjutnya, partus postmaturus. Partus postmaturus adalah persalinan yang terjadi 2 minggu atau lebih dari waktu partus yang ditaksir. Janin disebut prematur. Selanjutnya, partus precipitaturus. Partus precipitaturus adalah partus yang berlangsung cepat, mungkin di kamar mandi, di atas kendaraan, dan sebagainya. Yang terakhir, partus percobaan. Partus percobaan adalah penilaian kemajuan persalinan untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya cephalopelvic disproportion. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tanda-tanda persalinan. Yang pertama, persalinan adalah lightening, settling atau dropping, kondisi di mana kepala janin turun ke panggul ibu. Yang kedua adalah perut lebih melebar. Hal ini terjadi karena ketika kepala janin turun ke panggul ibu, maka leher rahim akan melebar dan menipis untuk mempersiapkan keluarnya bayi. Yang ketiga adalah perasaan sakit karena timbulnya his atau kontraksi. Saat kontraksi, ibu akan terasa sering kencing secara teratur dan nyeri yang dijalarkan dari pinggang ke paha. Kemudian hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon oksitosin yang secara fisiologis membantu proses persiapan keluarnya bayi. Ada dua macam kontraksi. Yang pertama adalah kontraksi palsu. Kontraksi palsu itu terjadi hanya sebentar, tidak teratur dan tidak sering. Semakin lama tidak ada peningkatan kekuatan kontraksi. Kemudian kontraksi yang asli adalah berlangsung lama, sering dan teratur. Kemudian perut ibu terasa kencang dan ibu merasakan mules dan nyeri pada bagian tengah perut sampai ke puncak kehamilan fundus. Berikut adalah gambar ketika intrauterin mengalami kontraksi. Terdapat tekanan dari segala sisi saat terjadi kontraksi. Kemudian ada pembukaan serviks, di mana serviks melunak dan mendatar juga menipis. Biasanya pada kehamilan pertama pembukaan disertai dengan nyeri perut, sedangkan kehamilan yang kedua atau selanjutnya tidak diiringi dengan rasa nyeri. Rasa nyeri itu diakibatkan karena ada tekanan pada tulang panggul ibu karena kepala janin turun ke tulang panggul ibu sebagai akibat melunaknya rahim. Untuk memastikan pembukaan terjadi, para tenaga medis atau bidan akan melakukan VT atau vaginal toucher. Kemudian keluarnya bloody sow atau lendir yang berwarna kemerahan atau kecoklatan. Hal ini yang terjadi biasanya pada menjelang persalinan karena pelunakan dan pelebaran juga penipisan mulut rahim. Selanjutnya adalah pecah ketuban.
Di selaput ketuban yang membungkus janin terdapat cairan yang melindungi janin. Juga dapat membuat janin bergerak bebas dan melindungi janin dari trauma luar. Cairan ketuban umumnya berwarna bening, tidak berbau, dan akan keluar sampai ibu akan melahirkan. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan asuhan persalinan. Jadi menurut Pratiwi tahun 2021, tujuan asuhan persalinan adalah memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara emosional, melakukan pengkajian, membuat diagnosis, mencegah komplikasi ataupun menangani komplikasi, melakukan rujukan pada kasus yang tidak dapat ditangani sendiri, memberikan asuhan yang tepat kepada ibu dengan interferensi minimal sesuai dengan tahap persalinannya, dan juga memperkecil resiko infeksi, memberitahu ibu dan keluarganya mengenai kemajuan persalinan, dan memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir, dan membantu ibu dalam pemberian ASI dini. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan utama asuhan persalinan. Yang pertama itu adalah menjaga keselamatan ibu, di mana kita mencegah komplikasi, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu. Dan yang kedua, kita menjaga keselamatan bayi, di mana memastikan bayi terlahir sehat, bernafas spontan, tubuh bayi terasa hangat dan tidak mengalami asfiksia atau gangguan pada pernapasan. Dan juga memberikan rasa nyaman, di mana memberikan rasa nyaman itu dapat mengurangi rasa nyeri atau kecemasan kepada ibu, serta mendukung kebutuhan fisik maupun psikologis daripada ibu. Terus mencegah komplikasi, melakukan deteksi dini atau penanganan yang tepat, dan mendukung kebutuhan fisik juga dan psikologis daripada ibu, dan melakukan rujukan bila diperlukan. Berikut mendukung proses persalinan fisiologis, membantu kelancaran persalinan normal tanpa interferensi dan yang tidak diperlukan. Dan terus meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi dengan memberikan edukasi terhadap pemberian ASI dini serta perawatan pasca persalinan. Jadi itu ya teman-teman, tujuan utama asuhan di dalam asuhan persalinan. Terima kasih. Selanjutnya, sebab-sebab mulainya persalinan. Ada beberapa teori yang menjelaskan sebab terjadinya persalinan. Yang pertama, teori penurunan progesteron. 1-2 minggu sebelum partus mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron turun menjadikan otot rahim sensitif sehingga menimbulkan his atau kontraksi. Kedua, teori oksitosin. Menjelang persalinan terjadi peningkatan oksitosin sehingga dapat mengakibatkan his atau kontraksi, dan persalinan dapat berlangsung terus. Ketiga, teori keregangan. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut, terjadi kontraksi sehingga persalinan dimulai. Keempat, teori prostaglandin. Prostaglandin meningkat pada usia kehamilan 15 minggu yang dilakukan oleh DESI2. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi sehingga hasil kontraksi kontrasepsi dikeluarkan. Yang terakhir, teori plasenta menjadi tua. Plasenta yang semakin tua seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga timbulnya kontraksi rahim. Terima kasih. Baik, selanjutnya 5 benang merah dalam asuhan persalinan. Yang pertama, membuat keputusan klinik, di mana bidan harus mampu mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan berdasarkan bukti dalam menangani ibu bersalin. Keputusan klinik meliputi pengumpulan data anamnesis, pemeriksaan, menganalisis penegakan diagnosis, merencanakan asuhan, serta mengevaluasi hasil. Tujuannya agar ibu dan bayi mendapatkan asuhan yang aman, efektif, dan mencegah komplikasi.
Berikut asuhan ibu dan bayi merupakan pelayanan yang berpusat pada ibu dan bayi dengan penuh empati dan menghargai hak budaya serta pilihan ibu. Contohnya, memberi dukungan emosional selama persalinan, membiarkan suami atau keluarga mendampingi, dan mengurangi intervensi yang tidak perlu. Tujuannya membuat ibu merasa aman, nyaman, dan dihargai. Berikut pencegahan infeksi. Prinsip dasar agar proses persalinan tetap bersih dan aman bagi ibu maupun bayi, yaitu dengan mencuci tangan 6 langkah, menggunakan sarung tangan, dan alat pelindung diri. Teknik aseptik saat tindakan, sterilisasi peralatan sekali pakai, membuang limbah medis dengan benar, agar bertujuan mencegah infeksi nosokomial, sepsis, dan komplikasi pasca persalinan. Berikut pencatatan rekam medik. Semua data dan tindakan wajib dicatat secara sistematis, akurat, dan lengkap. Umumnya menggunakan format SOAP, yaitu subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Subjektif yaitu keluhan riwayat ibu, objektif hasil pemeriksaan atau TTV hasil lab dan pemeriksaan fisik. Asesmen yaitu diagnosis satu masalah, plan yaitu rencana asuhan, tindakan, dan evaluasi. Tujuannya untuk kesinambungan asuhan, bahan evaluasi, pendidikan, dan aspek hukum. Berikut dan terakhir yaitu rujukan. Dilakukan bila kondisi ibu dan bayi tidak bisa ditangani di fasilitas tersebut. Harus cepat, tepat, dan aman. Meliputi identifikasi masalah atau indeksi rujukan, persiapan ibu dan bayi atau stabilisasi kondisi, persiapan sarana transportasi serta surat rujukan, koordinasi dengan fasilitas rujukan yang bertujuan agar ibu dan bayi segera mendapat penanganan lanjutan untuk menyelamatkan jiwa. Saat menjalani persalinan normal, pada tahapan awal Bunda akan mengalami dua fase, yaitu fase awal dan fase aktif. Pada fase awal akan mulai terjadi pembukaan yang ditandai dengan ular rahim yang menipis, mulai membuka dan keluarnya lagi darah. Pada fase ini Bunda akan disadari merasakan kontraksi ringan yang berlangsung selama 30 sampai 1 detik. Seiring berjalannya waktu, kontraksi ini akan fase awal ini
mengejan dan mendorong bayi keluar. Setelah bayi terdorong keluar, biasanya akan terlihat tonjolan di vagina bunda. Biasanya di sini kulit kepala bayi akan mulai terlihat, atau sering juga kita lihat crowning. Crowning biasanya rasa ingin mengejan atau mendorong semakin kuat. Nah, semakin bunda mengejan, lalu secara alami kepala bayi akan berputar ke kiri dan ke kanan dan diikuti dengan keluarnya bahu. Setelah bahu keluar, sisa bagian tubuh yang baik akan keluar secara perlahan. Akhirnya lahirlah si kecil bunda. Biasanya setelah dibersihkan, bayi akan diletakkan di dalam bunda. Tugas medis akan melakukan hidung dan mulut bayi biar bunda bisa sedang bernafas dan menyanyikannya dengan menggunakan hidung steril. Di saat ini petugas medis juga akan menjepit pusat dan menyanyikan. Selanjutnya kita masuk ke Kaul 3 adalah waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta, mulai dari setelah bayi lahir dan berakhirnya dengan lainnya, plasenta dan selaput ketupat. Seluruh proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar 5-30 menit setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, masih ada plasenta yang tersisa di dalam perut bunda. Biasanya plasenta akan keluar dalam waktu 5-10 menit setelah bayi lahir. Tapi ada juga yang baru keluar setelah 30 menit hingga 1 jam. Pada beberapa kasus, petugas medis biasanya akan melakukan pembuatan untuk memudahkan keluarnya plasenta. Sambil menunggu plasentanya keluar, bunda bisa mencoba melakukan inisiasi menyusui ini atau IMD pada si kecil. Selain bermanfaat untuk kesehatan bayi, proses ini juga akan memperkuat ikatan batin antara bunda dan si kecil. Masih proses ini nggak selalu berhasil, tapi jangan lupa usahakan terus mendapatkan yang baik yang pada bunda agar supaya bayi bisa menjadi besar. Nah, terus plasenta keluar dari kamar sebentar kalau ada gejala lahir atau dilakukan atau kalau dibutuhkan proses episiotomi atau sonda di sekitar vagina, petugas medis akan menjahit tukang tersebut supaya nggak sakit. Biasanya bunda akan disuntikkan. Biasanya bunda akan diberikan busukan. Selanjutnya kita masuk pada kala 4. Kala 4 merupakan persalinan ditetapkan dan langsung kira-kira 2 jam setelah plasenta lahir. Periode ini merupakan masa pemulihan yang terjadi segera jika homeostasis berlangsung dengan baik. Pada tahap ini kontraksi otot rahim meningkat sehingga pembuluh darah terjepit untuk menghentikan pendarahan. Pada kala ini dilakukan observasi terhadap tekanan darah, pernafasan, nadi, kontraksi otot rahim, dan pendarahan selama 2 jam pertama. Selain itu juga dilakukan penjahitan luka episiotomi. Setelah 2 jam bisa keadaan baik, ibu dipindahkan ke ruangan bersama bayinya. Baik, itulah hasil pembahasan dari tahap-tahap persalinan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, yang pertama itu ada passenger. Passenger itu adalah faktor yang terdapat pada janin. Jadi, faktor yang mempengaruhi passenger itu adalah ukuran kepala janin bagaimana, presentasinya bagaimana, letak, sikap, dan posisi janin tersebut di dalam bagaimana, letak kepala kah, bokong kah, atau misalnya dianya letak lintang. Nah, jadi itulah proses yang mempengaruhi persalinan. Karena plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka ia dianggap sebagai penumpang yang menyertai janin. Nah, passenger ini ada 2, dede bayinya sendiri dan juga itu plasenta.
Nah, dua penumpang inilah yang mempengaruhi proses persalinan. Nah, yang kedua itu ada passageway. Passageway adalah jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus, lubang luar vagina. Meskipun jaringan lunak, khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul, ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku. Nah, jadi di passageway ini merupakan keluarnya si passenger tadi. Nah, jadi harus sesuai dengan jalan lahir agar kepala atau bokong bisa lolos dari jalan lahir tersebut. Nah, yang ketiga itu ada power. Power atau his adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah. Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga panggul. Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan. Nah, jadi di his ini adalah memberikan kekuatan agar serviks bisa membuka dan mendorong janin ke bawah, dan apabila his sudah cukup kuat, maka kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga panggul. Selanjutnya ada posisi. Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi. Posisi tegak memberi sejumlah keuntungan. Mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berjalan, duduk, dan jongkok. Kemudian yang kelima ada psikologis respons. Proses persalinan adalah saat yang menegangkan dan mencemaskan bagi wanita dan keluarganya. Rasa takut, tegang, dan cemas mungkin mengakibatkan proses kelahiran berlangsung lambat pada kebanyakan wanita. Persalinan dimulai saat terjadi kontraksi uterus pertama dan dilanjutkan dengan kerja keras selama jam-jam dilatasi dan melahirkan, kemudian berakhir ketika wanita dan